pajak, apa kabarnya hari ini? Sudah pada ngopi belum? Yuk ngopi bareng di Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi. Baik, ketemu lagi hari ini di podcast Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi di channel YouTube KPP Madya Batam. Bersama saya Hairul, penyuluh KPP Madya Batam. Nah, di edisi kali ini kita melanjutkan edisi sebelumnya yaitu mengenai transfer pricing, dan kini sudah hadir bersama kita Pak Edi Tri Sukamto, pemeriksa pajak Madya di KPP Madya Batam. Baik, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Bang Herul. Gimana, sehat Pak Edi kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa Pak Edi. Hari ini Pak Edi sengaja hadir untuk menemani kita podcast Ngopi Pagi hari ini untuk membahas tema-tema terkait transfer pricing. Nah, sebelum kita bahas terkait transfer pricing, selanjutnya kita berkenalan terlebih dahulu ya Pak Edi. Siapa ini Pak Edi, kemudian posisinya di KPP Madya Batam sebagai apa, mungkin Pak Edi bisa menceritakan terlebih dahulu. Silakan Pak Edi. Baik Bang Herul. Saya Edi Tri Sukamto, salah satu supervisor pemeriksa pajak di KPP Madya Batam. Sebelum ke Batam, saya dari Jakarta Bang Herul. Dari Jauh ya, Pak, ya. kantor pelayanan pajak wajib pajak besar 2. Ya. Di sana juga sebagai pemeriksa. Oke, baik. Ya, itu mungkin sekilas. Wah, luar biasa nih Pak Edi. Berarti sudah melanglang buana ya Pak sebagai pemeriksa pajak ya Pak ya? Ya, sudah di beberapa tempat. Beberapa tempat juga, baik. Sebagai informasi, Pak Edi juga sebagai pemeriksa pajak Madya di KPP Madya Batam. Ini sudah senior ya Pak ya, sudah bisa dianggap sesepuh di pemeriksa pajak. Baik Pak Edi, sebelum kita bahas nih Pak terkait tema kita hari ini, mungkin episode sebelumnya kita sudah pernah membahas ya Pak terkait ex ante, kemudian ada PKKU juga Pak. Oke. Prinsip kelaziman dan kewajaran usaha, kemudian ada metode transfer pricing juga. Kemudian kawan pajak mungkin bisa lihat ya di podcast-podcast sebelumnya kita sudah ada rekaman kita podcast terkait yang kami sebutkan tadi. Nah, sekarang di podcast kali ini kita akan membahas secondary adjustment, Pak Edi. Secondary adjustment ya? Secondary adjustment, baik. Langsung kita tembak secondary adjustment, yaitu koreksi sekunder. Nah, mungkin Pak Edi nih bisa menjelaskan apa aja sih yang dimaksud secondary adjustment itu, kemudian apa aja sih aspek-aspek perpajakan yang muncul di secondary adjustment ini, Pak. Silakan. Oke, Bang Herul. Secondary adjustment ya, dari namanya itu secara letterlek berarti koreksi sekunder ya, koreksi sekunder. Kalau begitu berarti ada koreksi primer dong. Nah, ya, iya, betul sekali. Jadi koreksi sekunder atau secondary adjustment muncul sebagai lanjutan dari adanya koreksi primer. Jadi koreksi primer pada jenis pajak, suatu jenis pajak itu bisa dilanjutkan dengan koreksi sekunder atau secondary adjustment pada jenis atau pos pajak yang lain. Itu sekilas seperti itu dari sisi bahasa gitu ya. Betul. Kaitannya dengan transfer pricing ya, barangkali di podcast ini sudah pernah dibahas tentang PKKU, betul, gitu ya. Betul. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu sebagai prinsip yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika bertransaksi dengan afiliasi. Nah, seandainya di dalam harga atau laba transaksi afiliasi atau harga atau laba transfer pricing tersebut tidak memenuhi PKKU, maka akan ada penghitungan ulang seberapa sih yang sesuai dengan PKKU. Oke, baik. Nah, sehingga nanti di sini ada selisih antara nilai yang sesuai dengan PKKU dengan nilai yang tidak sesuai dengan PKKU. Disitulah nanti ada koreksi.
Koreksi. Koreksi primer. Primer tadi ya Pak ya. Ya, awal. misalnya wajib pajak melaporkan penjualan 100 miliar, penjualan kepada afiliasi. Ya. Nah, kemudian dilakukan penghitungan ulang, ya. Lalu diketahuilah bahwa seharusnya nilai sesuai dengan PKKU adalah 120 miliar misalkan. Oke, baik. Maka ada selisih 20 miliar. Atau dikatakan selisih ataupun koreksi pada penjualan sebesar 20 miliar. Ini koreksi primernya. Nah, 20 miliar selisih tersebut nanti berakibat pula menjadi koreksi sekunder di jenis pajak untuk objek dividen. Jadi itulah yang dinamakan koreksi sekunder atau secondary adjustment, dalam hal ini berupa objek pajak dividen yang kemudian kita sebut dengan istilah kerennya konstruktif dividen. Konstruktif dividen. Baik, nama kerennya konstruktif dividen ya Pak Ya. Edi. Wah, sampai kelibet nih, berlibet bahasanya. Baik Pak Edi. Menarik sekali sih Pak Edi terkait secondary adjustment ini. Mungkin kita bahas dulu ya sebelum kita bahas ke gimana prakteknya di KPP Madya Batam, apa masalahnya, kendalanya apa aja. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Pak Edi. Mungkin landasan hukumnya nih Pak Edi yang terpenting nih di kita. Landasan hukumnya apa aja sih Pak di perpajakannya terkait secondary adjustment ini Pak? Ya, betul sekali Bang Herul ya. Kita kan menggunakan pajak harus berdasarkan undang-undang. Makanya segala pengenaannya didasarkan pada undang-undang. Betul sekali. Kalau kita lihat Bang Herul ya, ada di Undang-Undang PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Jadi ada mirip-mirip huruf nih, Iya. PPH dan HPP. HPP, dibalik aja ya Pak ya. Ya. Jadi Undang-Undang PPH itu perubahan terakhirnya di Undang-Undang HPP. Nah, di sana juga sudah dijelaskan dalam penjelasan. Kita baca pelan-pelan ya, Oke, baik, biar mengetahui. Untuk selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU, ya, dengan transaksi yang sesuai dengan PKKU, ini nanti selisihnya bisa dianggap sebagai dividen. Demikian juga pada peraturan-peraturan di bawahnya juga kurang lebih menyatakan demikian, sebagaimana di dalam PP 55 2022, kemudian juga ada di pasal 22 ayat 8 PMK 22 tahun 2020, serta peraturan sebelumnya pernah ada di Per 22 2013 dan SE 50 2013. Jadi dasar pengenaan secondary adjustment berupa konstruktif dividen telah didasarkan pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Oke, baik. Jadi menarik ya, tadi kawan pajak sudah dijelaskan oleh Pak Edi terkait aturan yang kita jadikan landasan nih untuk secondary adjustment. Yang pertama ada Undang-Undang HPP ya Pak Edi, kemudian ada PP 55 tahun 2022, kemudian ada juga PMK 22 tahun 2020, kemudian ada juga turunannya lagi Per 22 tahun 2013 dan SE 50 tahun 2013. Seperti itu ya Pak Edi ya. Ya. Oke, baik. Pembahasan kita akan kita lanjutkan terkait penerapannya nih. Nah, kita sudah masuk ke penerapan secondary adjustment di KPP Madya Batam. Jadi seperti apa sih Pak? Mungkin kawan pajak juga ingin tahu nih penerapannya seperti apa sih di KPP Madya Batam untuk wajib pajak yang misalnya mendapatkan surat SP2DK atau kemudian pengawasan, kemudian masuk ke pemeriksaan terkait secondary adjustment ini Pak Edi. Ya. Baik Bang Harul, tadi yang kita contohkan ya, seandainya ada laporan wajib pajak ya berupa SPT, di mana dalam SPT tersebut
melaporkan penjualan kepada afiliasi 100 miliar misalnya, Oke. kemudian ada koreksi menjadi 120 miliar, itu bisa terjadi ya di dalam proses pengawasan oleh AR maupun pemeriksaan yang terjadi di KPP Madya Batam ya. Dan saya kira juga saya yakin di KPP yang lain ya yang menangani transaksi-transaksi afiliasi wajib pajaknya juga menerapkan demikian. Di dalam proses pengawasan, AR akan meneliti transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dilaporkan dalam SPT, kemudian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh AR akan dilakukan penelitian. Kemudian atas dasar informasi tersebut, AR melakukan klarifikasi dalam bentuk SP2DK, menanyakan ini itu tadi kemarin misalkan ada tema ex ante mengenai metode dan lain-lain, itu akan ditanyakan semua terkait dengan transaksi afiliat tersebut, sehingga pada akhirnya nanti akan terjadi kemungkinan adanya perubahan angka atau koreksi di dalam proses pengawasan sebagaimana diajukan oleh AR dalam SP2DK. Nah, jika ada perubahan angka transaksi di dalam proses pengawasan AR pun bisa. Ya, jadi misalkan tadi penjualannya dilaporkan 100, tapi kemudian dikoreksi dalam SP2DK yang barangkali langsung disepakati oleh wajib pajak, bisa juga. Oh, bisa juga ya, Pak Bisa ya? juga disepakati ya oleh wajib pajak, maka dikoreksilah 20. Tapi ingat, 20 belum selesai karena akan ada koreksi sekundernya. Itu di pengawasan. Baik. Nah, jika di dalam proses pengawasan ternyata tidak selesai, ya bisa dilakukan juga dalam proses selanjutnya yaitu pemeriksaan. Namun juga harap diingat teman-teman, proses pemeriksaan ini tidak semata-mata juga berasal dari pengawasan, karena bisa jadi pemeriksaan dilakukan semata-mata misalnya karena wajib pajak melaporkan SPT-nya lebih banyak atau ada instruksi khusus dari pimpinan yang lebih tinggi. Begitu. Baik, menarik sekali. Baik, menarik sekali Pak Edi terkait penerapan, contoh penerapannya mulai dari pengawasan, kemudian sampai ke proses pemeriksaan tadi ya Pak ya. Baik, pastinya kita akan membahas selanjutnya nih Pak. Kita akan membahas terkait hambatan. Hambatan yang terjadi pada saat mungkin Bapak proses pemeriksaan terkait transfer pricing di KPP Madya Batam. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, hambatan apa saja sih yang bisa terjadi pada saat proses pemeriksaan? Hambatan yang paling besar memang adalah kesepahaman ya. Jadi antara wajib pajak dengan pemeriksa harus mempunyai pemahaman yang sama. Ya, prinsipnya kita harus sama-sama mengetahui bahwa di dalam undang-undang ada ketentuan tentang secondary adjustment dalam bentuk konstruktif dividen. Ini yang sejauh ini pemahamannya berbeda-beda di antara wajib pajak. Nah, di antara wajib pajak berbeda-beda sehingga kita perlu sedikit effort untuk memahamkan. Ya tidak tertutup kemungkinan kita juga sebagai pemeriksa terkadang juga ada yang masih ketinggalan informasi dan itu menjadi tugas kami sebagai kolega untuk selalu saling sharing pengalaman untuk penentuan ketentuannya dengan lebih baik lagi. Salah satu kendala yang lain secara teknis ya kadang-kadang wajib pajak juga menanyakan apakah secondary adjustment berupa konstruktif dividen ini akan juga dikenakan terhadap lawan transaksi di mana lawan transaksi afiliasinya itu
bukan pemegang saham. Oke. Nah, ini yang kemudian kita pahamkan bahwa konstruksi pengaturannya memang tidak harus, ya, lawan transaksinya adalah pemegang saham. Oke. Seperti itu, Bang Hairul. Oke, baik. Nah, itu wajib pajak, kawan pajak semuanya itu merupakan hambatan yang sering dihadapi oleh tim pemeriksa ya Pak Edi, terkait yang pertama tadi mungkin pemahaman wajib pajak yang berbeda ya Pak ya, terkait secondary adjustment itu apa, kemudian dari sisi teknisnya juga tadi apakah juga termasuk ke pemegang saham atau enggak, bisa muncul dividen tersebut ya Pak Edi. Baik. Iya. Baik, selanjutnya nih Pak Edi, di pertanyaan selanjutnya terkait ini Pak, kan Pak Edi kita sudah bahas semua nih apa itu secondary adjustment, kemudian aturan landasan hukumnya, kemudian ada juga hambatan yang sering dihadapi nih oleh Pak Edi. Nah mungkin ada pesan dan harapan nggak Pak Edi untuk kawan pajak semuanya terkait pelaksanaan secondary adjustment mungkin di pemeriksaan mungkin ya, Ya. khususnya Pak. Terima kasih, ini kesempatan yang baik ya bagi kami untuk memberikan hal-hal yang perlu diketahui agar menjadi perhatian kawan pajak semua. Saya anggap kawan pajak ini adalah wajib pajak juga, kita juga sebagai pegawai pajak gitu ya. Untuk wajib pajak perusahaan yang bertransaksi dengan pihak afiliasi, ya saya berpesan agar pastikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan itu telah dilakukan sesuai atau memenuhi PKKU, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau bahasa gampangnya arm's length principles. Baik secara formal maupun baik secara formal maupun material. Secara formal kurang lebihnya agar transaksi-transaksi tersebut didukung, disupport dengan dokumen-dokumen, transfer pricing dokumen, dan lain-lain. Secara material, ya tentu Bapak Ibu wajib pajak harus mensupportnya nanti jika dilakukan pertanyaan-pertanyaan ataupun evaluasi pengujian harus siap dengan kondisi materialitas transaksi tersebut. Benar enggak transaksinya, benar enggak fungsi aset dan resikonya, benar enggak pemilihan metodenya, dan sebagainya. Sehingga dengan persiapan maksimal material maupun formalnya, mudah-mudahan tidak ada koreksi. Adapun kalau terjadi koreksi, ya mudah-mudahan tidak terlalu besar, Bang Hairul. Karena kalau sudah ada koreksi akan ada koreksi lanjutan tadi. Secondary adjustment tadi ya Pak ya? Iya, akan ada tidak hanya primary adjustment, tapi juga ada secondary adjustment. Wah, lebih panjang ya jadi Pak harus lebih cermat dalam menghandle, mengadres transaksi afiliasi. Nah, bagi kawan pajak selaku petugas pajak juga tidak kalah pentingnya ini. Ya, dalam kita menguji, mengevaluasi, ya, mengakses, ya, menghimbau, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada ketentuan tentang secondary adjustment. Jangan sampai lepas itu. Wah, baik Pak Edi. Oke Pak Edi, menarik sih tadi yang disampaikan Pak Edi. Jadi kawan pajak semuanya apabila ingin melaporkan SPT-nya ya Pak ya, pastikan ya Pak ya. Pastikan tadi atas transaksi afiliasinya dilaporkan memenuhi syarat PKKU, betul ya Pak ya. Betul. Itu harus dicermati ya kawan pajak semuanya, baik itu formal ataupun materialnya, sehingga nanti kawan pajak pada akhirnya pada saat mungkin pada saat pemeriksaan atau pengawasan, ya, nanti gapnya atau selisihnya itu tidak terlalu besar. Kalau ada selisih bisa juga nihil ya Pak ya, atau sama perhitungan dengan kita. Betul, itu yang menarik. Oke, baik Pak Edi. Baik, selanjutnya nih Pak Edi, mungkin karena waktu kita, pesan-pesan atau resume singkat deh Pak
terkait secondary adjustment yang sudah kita bahas dari awal tadi. Apa aja sih Pak resumenya yang bisa kita ambil seperti itu Pak Edi? Jadi secara singkat, secondary adjustment itu adalah koreksi lanjutan ya. Koreksi yang terjadi pada suatu jenis pajak sebagai lanjutan dari koreksi pada jenis pajak yang lain. Itu secondary adjustment. Dalam hal transaksi afiliasi atau pengawasan maupun pemeriksaan transfer pricing, koreksi sekunder ini dapat berupa atau berupa konstruktif dividen, ya, konstruktif dividen. Di mana hal ini harus diketahui oleh wajib pajak dan juga pemeriksa ataupun petugas pajak secara umum, ya. Untuk wajib pajak harus mengetahui agar nanti dalam laporan-laporannya bisa dipastikan memenuhi PKKU. Sehingga jika dilakukan pengawasan atau pemeriksaan tidak ada gap yang terlalu tinggi. Kendala-kendala selama ini mudah-mudahan bisa kita atasi bersama dengan terus mengupdate, terus berdiskusi apa yang menjadi peraturan terbaru, apa yang menjadi peraturan yang menjadi landasan untuk pengaturan transfer pricing serta secondary adjustment ini. Saya kira gitu, Bang Hairul. Oke, baik Pak Edi, terima kasih. Kawan pajak, berikutnya sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu obrolan kita hari ini terkait secondary adjustment. Mungkin resume singkat tadi sangat menarik ya Pak Edi untuk disimak. Dan kita bersifat terbuka ya Pak ya kepada wajib pajak atau kawan pajak yang ingin berdiskusi terkait transfer pricing atau secondary adjustment khususnya. Untuk kawan pajak yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut terkait peraturan perpajakan terbaru, pantau terus podcast Ngopi Pagi di channel YouTube KPP Madya Batam. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta klik tombol loncengnya untuk mengetahui lebih lanjut notifikasi terbaru terkait video-video terbaru di podcast KPP Madya Batam. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Pak Edi Trisukamto. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak Hairul. Hadir di pagi hari ini, telah menyempatkan waktu dan sharing ilmunya pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya edukasi pada hari ini, kemudahan wajib pajak untuk mencapai kepatuhan atau voluntary compliance dan keadilan perlakuan perpajakan dapat tercapai. Dan jangan lupa untuk kawan pajak semuanya, silakan follow akun media sosial kami, mungkin bisa Instagram, Twitter, Facebook, dan channel YouTube ini. Baik, akhir kata saya Hairul izin undur diri dan sampai ketemu di podcast Ngopi Pagi KPP Madya Batam berikutnya. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Hey,